Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sifira Dewanandawati Mena. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana meja belajar ataupun tempat kerja di rumah apakah sudah sesuai dengan ergonomi atau belum. Nah, untuk foto dan kondisi pada meja belajar yang ada di rumah saya adalah seperti ini. Kondisinya menggunakan kursi plastik, lalu untuk pada pijakan kaki sempit dan berada di ruangan terbuka. Apa saja yang harus diidentifikasi? Yang pertama itu bagaimana beban kelelahan fisik dan mental dan emosional. Lalu yang kedua bagaimana desain tempat kerja yang ideal berdasarkan materi yang sudah dipelajari. Untuk hasil identifikasinya adalah beban fisik. Beban fisik yang saya alami yaitu dampak pada tubuh akibat posisi belajar yang kurang ergonomis, dampak dari samping yaitu nyeri pada leher, merasa tegang pada bahu dan punggung, nyeri pada punggung, dan pegal pada kaki. Dikarenakan meja dan kursi tidak sesuai dengan proporsionalnya, maka saya sedikit membungkuk pada saat mengerjakan tugas, mengetik, ataupun membaca buku. Lalu, posisi bahu saya itu condong ke depan, menyebabkan ketegangan pada bahu pada saat mengetik. Postur membungkuk dalam waktu yang lama dapat menyebabkan nyeri pada punggung dan leher. Punggung tidak tersangga dengan baik karena kursi tidak memiliki sandaran yang ergonomis. Lalu untuk pada pijakan kaki tidak menapak dengan sesuai dengan optimal di lantai sehingga membuat ketegangan pada kaki dan paha. Telapak kaki juga bertumpu penuh pada lantai, membuat posisi duduk kurang stabil dan kurang efisien yang membuat saya cepat lelah. Selanjutnya yaitu beban mental. Beban mental yang saya alami dampak pikiran akibat dari kondisi belajar yang tidak nyaman dan lingkungan yang tidak mendukung. Karena tempat belajar saya ini di ruang keluarga ataupun di ruang tengah, yang membuat saya kurang fokus pada saat belajar karena banyak suara-suara atau distraksi gangguan dari anggota keluarga yang lain. Seperti ada suara orang berbicara, suara televisi yang menyala, suara lalu lalang orang keluar masuk, suara anak-anak main. Gangguan yang terus-menerus itu membuat otak sulit untuk memproses informasi, menurunkan konsentrasi, dan membuat cepat lelah secara mental. Dari berbagai angle pun juga tampak dari depan, samping, dan kiri juga sama. Kurangnya tempat privasi, jadinya saya kurang fokus pada saat mengerjakan, belajar, ataupun membaca buku. Membuat produktivitas menurun, memiliki rasa jenuh, bosan, dan kehilangan semangat belajar. Untuk beban emosional sendiri, dampak pada perasaan akibat kondisi belajar yang kurang mendukung ini, saya jadi merasa terganggu dan kehilangan mood, mudah merasa jenuh dan bosan saat belajar, motivasi saya menurun. Faktor pemicunya karena lingkungan tidak tenang, posisi dan fasilitas kurang nyaman. Belajar saat yang lama juga membuat saya merasa bosan dan jenuh. Target dan pengekspresian dirinya juga kurang. Untuk jangka panjangnya, kesehatan mental terganggu, stres dan tekanan terus-menerus dapat membuat saya merasa cemas dan kehilangan emosional. Hubungan sosial terganggu, burnout, menurunkan kepercayaan diri. Untuk cara mengurangi beban emosional yang biasanya saya lakukan yaitu dengan belajar pada saat waktu orang-orang tidak ada di rumah agar saya bisa fokus. Dan biasa juga saya tidak belajar di meja belajar karena saya menjadi tidak fokus, jadi belajarnya di kamar karena kamar saya tidak ada meja, jadi saya belajar di meja yang lain. Lalu saya juga untuk menguranginya bisa mengelola emosi dengan baik dengan melakukan relaksasi, tarik nafas, dan aktivitas menyenangkan lainnya untuk mengelola emosi saya dengan baik. Lalu
bagaimanakah desain tempat kerja yang sesuai dengan topik di desain tempat kerja yang sudah diajarkan oleh dosen, yaitu setelah saya menganalisis ergonomi posisi belajar di rumah dengan menemukan faktor-faktor risiko ergonomi yang ditemukan seperti uh, beban fisik, mental, dan emosional, desain tempat yang sesuai dengan ergonomi yaitu dengan menggunakan kursi yang ergonomis. Karena kursi yang saya miliki adalah kursi plastik, seharusnya yang digunakan adalah kursi yang nyaman, seperti harus ada sandaran yang pas dan menggunakan kursi yang ada sofanya agar punggung dan pinggang tidak merasa lelah. Lalu posisi tubuh yang ideal, punggung tegak, bahu yang rileks, yang membentuk 90 derajat dengan kepala sejajar dengan layar. Jadi bisa membeli kursi yang bisa di-adjust tinggi rendahnya agar sesuai dengan meja yang digunakan. Posisi laptop yang ideal, layar sejajar dengan mata dengan jarak 50-20 cm dengan menggunakan laptop atau keyboard eksternal. Kemudian pijakan kaki menapak di lantai atau footrest jika diperlukan. Lalu juga pencahayaan di ruangan sudah bagus, sudah sesuai dengan materi ergonomi yang disesuaikan, yaitu dengan menggunakan pencahayaan yang terang. Penggunaan laptop juga tidak disarankan untuk terlalu rendah saturation-nya agar mata tidak sakit. Sekian presentasi hasil analisis yang bisa saya jelaskan dan saya rangkumkan. Jika ada salah kata ataupun perbuatan, saya mengucapkan terima kasih.